Nah, lanjut yang ketiga, yaitu di bagian apa tadi yang ketiga, teman-teman ada yang ingat? Yang ketiga adalah optimasi story ya. Kita coba lihat optimasi story. Nah, bener kan? Optimasi story. Jadi tugas teman-teman adalah mengoptimasi story yang dibuat, dan story itu nggak ngasal. Sekali lagi, bikin story please jangan ngasal ya. Nah, ada 7 poin ataupun 8 poin kalau misalkan teman-teman udah bisa swipe up untuk kita optimasi. Gimana caranya? Langsung kita masuk ke Instagram ya. Nah, ini adalah postingan saya yang barusan ya. Jadi balik lagi mungkin supaya teman-teman makin kebayang. Ya, refresh ya. Nih, tuh kan. Tuh udah mulai ada yang komen ya, 6 orang 66 like dalam hitungan 3 menit gitu kan. Nah, ini kita share nih, mau ke story kan supaya optimasi nih. Pencet, nah ini set ya. Add post to your post story gitu kan. Nah, udah kayak gitu, yang pertama optimasi story itu adalah yang namanya stiker. Jadi stiker-stiker yang baru nih kayak stay home masukin, thank you masukin gitu kan. Nah, itu stiker-stiker yang baru pokoknya dimasukin ya. Udah beres tuh 2 kan. Terus location itu kita karena kita di Bandung ya. Tulis di Bandung. Ya, Bandung misalkan. Udah gitu dulu aja. Terus yang ketiga adalah optimasi story di bagian mention. Nah, mentionnya misalkan saya mention apa? Coba mentionnya misalkan saya mention billionaire coach ya. Billionaire coach atau misalkan billionaire store. Nah kan. Udah nih mention tuh. Nah, mention itu ya tujuannya kalau misalkan kalian buat jualan ya berarti diarahkan ke akun kalian lagi gitu kan. Kalau misalkan Anda punya akun lain ya diarahkan juga ke sana. Kalau Anda punya kenalan teman dekat yang berhubungan dengan relate dengan tulisannya ya diarahkan ke mereka gitu kan. Jadi silakan mention. Misalkan saya pengen mention Meridiana sekarang nih kan. Meridiana nih set gitu kan. Mention tuh. Acak-acakan kan. Biarin aja acak-acakan dulu. Mention udah gitu kan. Terus hashtag. Nah, hashtag ini adalah misalkan quote motivasi. Nah, hashtag kalau di story gak usah banyak-banyak kayak 20 ya. Cukup 1 maksimal 3. Kita pakai maksimal aja deh. Ya. Hashtagnya berikutnya adalah kata motivasi misalkan. Ini nanti supaya mengoptimasi reach-nya supaya bagus gitu kan. Apalagi kata motivasi, quote motivasi sama quote bisnis. Nah, ada kan? Udah kan? Nah, jadi yang pertama stiker, 2 location, 3 mention, 4 hashtag. Nah, udah beres semua ya. Nah, yang barusan itu klik lagi nih supaya ngilang. Bukan ngilang sih, di belakang jadinya kan. Klik lagi sekali lagi. Tuh, jadi yang barusan acak-acakan banyak itu ada di belakang gambarnya. Jadi orang lain pada saat lihat story kita nggak puyeng gitu. Jadi nyenik banget lah, ada bisa kebaca gitu kan. Nah, udah kayak gitu teman-teman, itu langsung kita mainkan pollnya ya. Ini sebenarnya bisa digeser ya tuh kan, bisa digeser loh ya. Bisa diperkecil tuh kan, bisa digedein. Nah, ini teman-teman kulik-kulik aja sesukanya gimana ya. Nah, misalkan oke, gini. Gini deh misalkan. Ya. Nah, udah kayak gitu kita masukkan poll. Nah, poll itu adalah ini, poll tuh nih, poll. Misalkan kalau memang relate dengan konten, maka silakan poll. Misalkan kalau gini kan yes or no kan, kalau misalkan kalau quote gitu kan. Kalau misalkan udah ini belum, udah punya belum, udah belum kan, bisa jadi kayak gitu kan. Nah, cuman karena konten yang gak terlalu relate, maka yang poll bisa saja ditiadakan gitu kan. Kalaupun mau maksa, ya bisa aja gitu kan. Tapi nggak terlalu bagus, maka yang poll kita nggak pakai, tapi kita pakainya adalah yang misalkan question, misalkan question. Nah, questionnya bisa di sini atau suruh komen di bawah gitu kan. Nah, mending questionnya kalau kayak gini kan nanti masukin di kita nih. Mending kita kasihnya question yang ini. Nah, ini question juga nih kan. Punya quote motivasi. Misalkan. Nah, ini itu kan warnanya apa warnanya? Emonya lope itu ya. Kita ganti misalkan ganti nih. Misalkan yang mana ya? Nih misalkan ya. Motivasi gitu kan. Dah. Nah. Dan nih kayak gini kan. Nah, nanti orang lain pada saat intinya adalah kenapa kita harus pakai kayak gini supaya engage di story-nya.
Quote-nya udah nih, poll-nya kan kita tadi gak pakai ya karena nggak sesuai dengan postingan temanya. Question-nya sudah. Terus teman-teman silakan main di counting down kalau memang sesuai, kalau enggak ya dari relate ya jangan dipakai, sekali lagi jangan maksain gitu kan. Terus terakhir adalah swipe up. Nah, ini kalau misalkan ada tertuju kemana gitu kan. Tapi karena poin postingan saya barusan adalah cuman engagement doang, ya udahlah saya gak usah swipe up, gak usah jualan, gak usah diarahkan kemana-mana, biar suruh ke postingannya aja. Maka udah cukup kayak gini doang. Tapi kalau misalkan tadi jualan ya bisa dioptimasi semuanya. Di 8 poin 8 poinnya. Nah, tambahannya adalah supaya ada pengarah, saya pakai arrow biasanya, arrow. Tadi kan backgroundnya warna hitam ya, hidung ya. Nah, ini warna putih. Set. Nah, sorry. Nah, kan acak-acakan kan kalau ngelihat ininya ya. Set, nah itu kan jadi rapi lagi. Nah ininya geser ke atas maksud saya tuh. Ini silakan teman-teman geser-geser aja. Intinya adalah bikin kayak beginian nggak ngasal. Nah tuh, malah ketutup tuh kan saya. Oke, kita ambil lagi aja arrow-nya. Arrow. Supaya penunjuk call to action sih tepatnya, ya arah terarah gitu. Begini aja deh. Ya, itu udah ya, kebayang ya. Jadi pada saat bikin story semuanya dimainkan. Di belakang ini ingat banyak tadi ya, teman-teman. Silakan di otak-atik lah ya. 8 poin sekali lagi, pertama stiker, 2 location, 3 mention, hashtag, 4 hashtag, 5 poll, 6 question, 7 countdown, 8 swipe up. Nah, kalau misalkan ada yang nggak cocok, gak relate sama postingan kontennya ya gak usah dipaksain ya. Tapi minimal 4 sampai 5 bagian itu teman-teman optimasi. Terus udah gitu ya di send to ya. Langsung di your story. Ini bisa aja ke yang lain juga bisa, close friend ke siapa bebas ya. Terus nanti bisa kalau mau dimasukin ke highlight juga bisa, silakan. Cuman kalau saya karena engagement ya enggak. Dan udah ya. Udah nih. Udah kayak gitu. Jadi optimasi story itu adalah berhubungan dengan namanya gimana caranya story kita tuh view-nya bisa jadi banyak ya. Kita lihat, udah 47 komen dalam 10 menit gitu kan. Nah, nanti terpancing dengan postingan terbaru saya yang barusan. Nah, yang ini. Kan? Dengan adanya ini orang lain bisa tarik terus. Nah, biarkan orang lain engage. Intinya adalah orang lain tuh engage dengan story kita gitu. Udah kayak gitu doang.